Memasuki Bundesliga musim baru, formasi koordinasi antar pemain serta ramuan jitu pelatih di atas rumput dipertaruhkan. Di atas kertas, Bayer Leverkusen punya modal kuat sebagai juara bertahan dan materi pemain. Lantas bagaimanakah kans Bayern München, Borussia Dortmund, dan klub lain untuk mendapuk puncak tertinggi Bundesliga di akhir musim? Berikut liputan khas Vloganza bersama dengan Amri Narida dan Novan Dwi. Pemirsa, Bundesliga musim 2024-2025 telah dimulai. Dan pastinya kita akan melihat adanya perang bintang lapangan hijau yang menarik perhatian para fans ataupun juga supporter di musim ini. Dan yang pasti juara bertahan yakni Bayer Leverkusen ini akan mempertahankan gelar juaranya dari rivalnya yakni Bayern Munchen. Lalu klub mana saja yang akan ngotot untuk mengejar menjadi juara di musim ini? Apakah salah satunya adalah Borussia Dortmund? Sebagai juara bertahan, Leverkusen memiliki modal yang cukup kuat. Misalnya adanya pemain-pemain muda yang harus diperhitungkan. Di lini tengah misalnya, terdapat gelandang andalan yakni Florian Wirtz yang bahkan pada musim lalu didapuk sebagai pemain terbaik. Sementara untuk Bayern Munchen ini pun juga masih diperkuat dengan striker andalan mereka yakni Harry Kane yang sudah mulai merumput bersama dengan The Bavarian sejak pada musim lalu. Dan pada musim 2023 hingga 2024, Kane bahkan berhasil mencetak 4 kali hat-trick. Dan untuk klub lainnya yakni Borussia Dortmund sepertinya masih harus mempertaruhkan kegigihan dari gelandang andalan mereka yakni Marcel Sabitzer yang pada Liga Champions musim lalu ini tampil apik dan bahkan mendapatkan skor asis yang tertinggi. Nah pemirsa, ini saya mau bertemu dengan salah satu pengamat sepak bola untuk membicarakan terkait dengan bagaimana nanti perjalanan Bundesliga pada musim ini. Nah ini sudah ada salah satu pengamat bola yang saya rasa bisa saya tanyai. Halo, halo Bung, ini kita mau izin tanya-tanya terkait dengan Bundesliga kali ya. Mungkin bisa berdiri dulu ya Bung ya? Dari frame ya? Ya betul. Bung, ini terkait dengan Bundesliga nih pada musim ini. Kalau dari Bung El sendiri melihat bagaimana sih sebenarnya nanti siapa klub yang mungkin paling kuat untuk menjadi pemenang gitu? Ini musim yang akan menegangkan, terutama setelah di musim lalu kita tahu ada juara baru dalam tanda kutip setelah 11 tahun Bayer Leverkusen menjadi juara menghentikan dominasi dari Bayern Munchen. Sehingga musim ini tentu orang banyak bertanya siapa sih kira-kira yang bisa menjadi juara, apakah Leverkusen bisa mempertahankan gelar juara untuk kali kedua atau Munchen bisa mengambil posisi dari Leverkusen. Nah kita juga tidak bisa mengabaikan ada nama dari Dortmund juga yang biasanya juga mengganggu dominasi di tengah mereka tidak terlalu diunggulkan. Musim ini masih banyak yang mengatakan bahwa kemungkinan Leverkusen itu lebih punya peluang untuk mempertahankan gelar juara karena materi pemain mereka tidak berubah, pelatih mereka juga tidak berubah, dan musim lalu jangan lupa mereka menjadi juara itu bukan karena faktor keberuntungan, tapi mereka menjadi juara karena mereka memang benar-benar superior. Bayangkan mereka tidak terkalahkan dalam satu musim, kemudian mereka hanya 6 kali hasil imbang. Jadi itu menjadi bukti bagaimana mereka memang tim yang masih layak untuk diunggulkan di musim ini. Nah kalau kita ngomongin masalah rival dari Leverkusen ini kan ada Bayern Munchen begitu ya. Kita tahu kalau lagi ada pergantian pelatih. Nah ini gimana nih nanti efeknya ke pertandingan Bundesliga? Iya, pergantian pelatih itu kan menjadi salah satu indikasi bahwa sebenarnya di musim lalu memang ada problem di Bayern Munchen ya, terutama pelatih Thomas Tuchel. Meskipun Thomas Tuchel mengatakan bahwa ini bukan salah saya kok, ini bukan problemnya di saya ketika Bayern tidak menjadi juara. Tapi kan ketika ada pergantian pelatih berarti di situ manajemen melihat bahwa memang ada persoalan di kubu dari Bayern Munchen terutama dari si pelatih. Nah kehadiran Vincent Kompany diharapkan bisa mengubah itu, bisa mengubah situasinya menjadi lebih bagus. Hanya yang memang agak menjadi persoalan adalah biasanya kalau Munchen itu selalu mengambil pelatih yang punya nama besar, punya pengalaman, punya reputasi. Misalnya sebelum Tuchel itu kan meskipun dia adalah pelatih agak tengah, tapi kan dia pernah membawa Chelsea menjadi juara Liga Champions. Atau kemudian ada namanya Pep Guardiola atau ada namanya Carlo Ancelotti. Nah sekarang yang menggantikan adalah Vincent Kompany yang kita tahu meskipun dia sebagai pemain adalah legenda, dia punya pengalaman bersama dengan Manchester City, punya pengalaman bersama dengan timnas Belgia, tetapi dia dari sisi pelatih mungkin orang masih banyak mempertanyakan apakah dia punya kapasitas untuk kemudian menangani Munchen bersaing dengan Bayer Leverkusen dan Dortmund. Bukan mengabaikan, bukan kemudian meremehkan,
faktanya bahwa kadang meskipun Bundesliga dianggap sebagai liga yang mungkin tidak segemerlap dari Liga Inggris, tapi justru mereka lebih tricky dari sisi persaingan gelar juara, sehingga tekanan itu ada pada company, dan diharapkan dia bisa melakukan sesuatu yang berbeda, dan itu menjadi ujian untuk kualitas dia sebelum akhirnya dia akan menjadi perbincangan pelatih yang level internasional. Oke, terus kalau dari sudut pandang Bung El sendiri nih, dari company ini strategi apa nih yang mungkin akan dikeluarkan untuk bisa di musim tahun ini Bundesliga gitu? Ini yang menjadi tantangan company, apakah memang dengan materi pemain yang dimiliki itu dia bisa melakukan sesuatu yang diinginkan. Salah satu yang menjadi tren dari company adalah dia adalah anak didik dari Pep Guardiola, pelatih yang memang pernah mengantarkan Munchen mendapatkan gelar juara domestik, dan ini adalah pelatih yang kemudian memang menjadi prototipe untuk banyak pelatih, terutama untuk anak didiknya. Prediksinya adalah banyak mengatakan bahwa company akan mencoba menerapkan apa yang dilakukan oleh Guardiola ketika bersama dengan Munchen. Pertama, tetap berbasis pada penguasaan bola. Kedua, build up serangannya dari bawah, dan dia membutuhkan pemain yang kemudian pemain belakang yang kemudian bisa melakukan distribusi bola dengan baik. Ketiga, dia harus kuat dari sisi lini tengahnya. Karena berbasis pada penguasaan bola, tentu dibutuhkan pemain tengah yang kemudian bisa melakukan delivery bola dengan bagus, punya penguasaan bola dengan sangat baik, dan tentu punya akurasi passing yang cukup bagus. Ditambah lagi, apakah kemudian company bisa memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Harry Kane? Harry Kane musim lalu tidak buruk karena dia menjadi pencetak gol terbanyak di Bundesliga. Tapi dia selalu punya ketidakberuntungan. Ketika dia pindah ke satu tim, timnya selalu gagal menjadi juara. Dortmund musim ini juga menjadi sebuah tricky ya, karena bagaimana musim lalu dia bisa dikatakan hanya menjadi pengganggu, tapi tidak kemudian benar-benar bisa menjadi pengganggu. Yang kedua kan ada pergantian pelatih juga, jadi ini kan juga akan menjadi tantangan menurut saya, pelatih yang juga minim pengalaman. Jadi ini akan menjadi sebuah awal ya, mungkin petanya akan menjadi lebih sedikit cair di luar peta persaingan ketika Leverkusen diunggulkan. Tapi Dortmund punya tetap peluang, kemudian juga Leverkusen juga apalagi tetap diunggulkan, ditambah lagi Munchen tentu kita tidak bisa melakukan. Tapi Dortmund akan bisa menjadi pengganggu, tapi untuk menjadi juara saya tidak terlalu yakin atau belum sebenarnya yakin bahwa Dortmund akan menjadi juara di musim ini. Ini satu pertanyaan terakhir, kalau dari Bung El sendiri secara personal, menurut Bung El siapa yang menjadi top scorer pada musim ini? Tetap Harry Kane, karena dia dikelilingi oleh pemain yang bagus, pemain yang punya kualitas. Dia adalah tipikal goal getter yang memang memiliki naluri mencetak gol cukup bagus. Apalagi di musim lalu kan dia sangat dominan ya, termasuk kontribusinya ke Bayern Munchen. Jadi saya tetap menempatkan Harry Kane sebagai kandidat untuk menjadi pencetak gol terbanyak di musim ini. Oke, kalau gitu kita lihat nanti prediksinya Bung El, yang menang Leverkusen, lalu stopernya adalah Harry Kane. Jadi kita lihat pemirsa nanti siapa yang akan menang dan siapa top scorer di Bundesliga musim ini. Sampai jumpa, dadah coach. Hai. Di atas kertas, Bayer Leverkusen ini baru sekali merasakan manisnya menjadi juara Bundesliga pada musim lalu. Sementara sisanya hanya mampu bertahan sebagai runner-up saja. Sementara untuk Bayern Munchen ini sudah merasakan manisnya memiliki gelar juara Bundesliga selama 11 musim berturut-turut, yakni dengan rekor pada musim 2012-2013 hingga pada musim 2022-2023. Sementara untuk klub lain yakni Borussia Dortmund ini justru mengalami paceklik gelar juara sejak pada musim 2012-2013. Bahkan untuk bisa mencapai runner-up masih harus bertarung ataupun juga melawan klub lainnya. Bundesliga merupakan salah satu pertandingan sepak bola internasional yang memiliki banyak fans fanatik di Indonesia. Lantas bagaimana prediksi mereka akan final Bundesliga pada musim ini? Nah pemirsa, untuk mengetahui gimana sih dari tanggapan dari fans Bundesliga pada musim ini saya sudah bersama dengan salah satu penggemar. Halo Kak, bisa berdiri dikit Kak? Oh boleh. Oke Kak, bisa kenalin dulu nih, Kakak kalau boleh tahu namanya siapa? Kok aku sih namanya Rizky, biasa dipanggil Kiki. Oke, Kak Rizky ini kalau boleh tahu ngikutin nggak Bundesliga? Oh cukup ngikutin sih. Oke, nah Kak Rizky kalau untuk musim ini kan baru aja dimulai nih. Nah kalau dari Kak Rizky sendiri, prediksi Bundesliga pada musim ini siapa nih yang kira-kira bakal menang? Ini klubnya ya? Kalau klubnya sih udah pasti Bayern Munchen ya. Kenapa tuh? Karena ya udah pasti ada top scorer nih tahun lalu, yaitu si Harry Kane. Udah pasti. Kipernya udah ada Neuer nih, biasanya kan kiper paling OP nih. Nah, biasanya
udah pasti auto win. Oke, auto win Bayern Munchen ya. Oke. Tapi kalau dari Kariski sendiri, prediksi pemain terbaik pada musim ini di Bundesliga siapa? Karena sebenarnya gue ini fans Bayern Munchen ya. Cuman sorry itu gue bakal jawab Wirtz. Kenapa? Karena dia tahun lalu dia itu best player. Oke, kalau gitu. Kakak sendiri punya nggak prediksi siapa sih yang kira-kira bakal jadi juara? Ya, yang nggak lain nggak bukan pasti Bayer Leverkusen. Karena Oke. tahun kemarin dia udah menangin juara 1 di Bundesliga 2023-2024 dengan perayaan poin 90 kayak kalau nggak salah. Itu Oke, dia. Leverkusen ya berarti yang juara. Nah, kalau dari Kak Wirza sendiri ngelihat Bundesliga musim ini akan ada banyak pemain. Siapa nih kira-kira yang bakal jadi pemain terbaik musim Pemain ini? terbaik tahun ini. Kalau yang ada di pikiran mungkin Wirtz Oke, kenapa tuh? dari Bayer Leverkusen. Karena yang ngebantu Bayer Leverkusen buat menang itu ya ada dua, Jamal Musiala sama Wirtz sih. Oke, Walaupun jadi- dengan coach yang bagus juga. Oke, Kak Fahmi, untuk Bundesliga pada musim ini siapa nih yang kira-kira klub mana yang bakal jadi juara? Munchen, Oke, kenapa kalau yakin banget Munchen bakal jadi karena juara? sekarang Munchen ada pelatih baru. Terus? Mungkin bisa aja kejutan. Oke. Karena kan musim lalu ya nggak terlalu bagus sih menurutku. Oke, nah kalau dari musim ini kan ada banyak pemain yang mungkin tahun lalu udah baik juga. Tahun ini kalau menurut Kak Fahmi, siapa yang kira-kira bakal jadi pemain terbaik di Bundesliga? Harry Kane dari Kenapa tuh? Munchen. Karena tendangannya, syutingannya to the moon. Oke, kalau dari Kak Jam sendiri, siapa nih menurutnya bakal juara? Kalau menurut aku sih Leverkusen tetap akan juara. Oke, bisa jelasin Tahun nggak? lalu. Kenapa? Karena kalau menurut aku timnya udah solid sih, karena tahun lalu tuh kayak unbeatable gitu. Jadi ngerasa kayaknya tahun ini bakal menang juga. Oke, nah kalau untuk secara personal ini dari banyaknya pemain di Bundesliga musim ini, kira-kira yang bakal jadi pemain terbaik itu siapa? Oh, pemain terbaiknya tapi kayaknya bakal dari tim lain, kayaknya Musiala. Oke. Karena dari Euro kemarin itu dia jago mainnya gitu. Oke, kalau gitu. Terima kasih waktunya, Kak James. RCTI akan kembali menayangkan pertandingan bergengsi internasional pertandingan Bundesliga mulai pada 24 Agustus 2024. Di atas rumput hijau, liarnya sepakan bola tidak ada yang bisa memprediksi. Tapi satu yang pasti, di setiap laga pasti ada juara. Dan bukan tidak mungkin juara tersebut berasal dari tim kuda hitam. Saya Amrina Rida dengan juru kamera Novan Dwi. Sampai jumpa di Vloganza berikutnya.